Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Nugraha, tentunya dalam podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita ada di podcast Buka Suara. Jadi di kesempatan kali ini kita akan ngobrol seputar pendidikan gini. Ini adalah sebuah program yang tentunya digagas sama pemerintah. Dan sekolah rakyat ini yang akan kita bahas nanti bersama narasumber kita. Di sini sudah hadir bersama saya Ibu Yuliarma Yeni MPD selaku Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan ada Bapak Dedi Herawan Esos selaku Wali Asuh. Kita sapa dulu. Selamat pagi, siang, sore, malam Ibu, Bapak. Selamat pagi boleh. Oke, jadi ini karena akan ditonton, tentunya didengar juga, nanti bisa diakses melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu, dan tentunya bisa melalui radio visual dari RRI Digital ya. Senang sekali saya punya kesempatan ngobrol. Ini sesuatu yang baru untuk saya karena jujur sekolah rakyat juga sesuatu yang baru. Betul sekali. Sebuah hal yang digagas oleh Bapak Presiden gitu ya. Dan akhirnya di Bengkulu ada kesempatan gitu ya untuk meng-create sebuah sekolah. Tapi mungkin sekolah ini sosialisasinya banyak masyarakat yang belum terlalu dalam mengetahui gitu. Nah, untuk itu podcast kita mungkin akan memberikan informasi biar masyarakat juga tahu gitu ya, sekolah rakyat ini formatnya seperti apa. Mungkin Ibu nih selaku kepala sekolah yang mungkin bisa menceritakan ya bagaimana sih awalnya bisa terbentuk sekolah ini, kemudian bagaimana untuk masyarakat mungkin yang tertarik gitu untuk mungkin masuk ke sekolah ini, Bu. Oke. Baik, jadi sekolah rakyat ini merupakan sekolah gagasan dari Bapak Presiden kita dan juga termasuk program prioritas. Program prioritas beliau yaitu adalah mendirikan sekolah rakyat. Oke, jadi sasaran sekolah rakyat itu adalah siswa yang dikategorikan miskin dan miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Iya, yang tidak mampu sekolah sekali berarti ya. Betul sekali ya. Kemudian karena ini merupakan gagasan Pak Presiden, sebenarnya ini juga keluar impresnya itu bulan Februari. Iya. Impres nomor 3 kalau saya tidak salah, itu tahun 2025, di mana di dalam impres tersebut dimandatkan ke Kementerian Sosial. Makanya di awal itu orang bertanya, kok Kementerian Sosial ngurusin pendidikan? Betul, harusnya cakupannya Kementerian Pendidikan, Dikdasmen gitu. Betul. Nah, cuman karena di dalam impres itu ternyata keterkaitannya kalau saya lihat itu karena sasarannya tadi, peserta didiknya tadi. Peserta didiknya tadi adalah siswa yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim. Itu kan Kementerian Sosial punya data biasanya. Betul. Nah, jadi itulah alasan kenapa Kementerian Sosial yang diberikan instruksi. Cuman untuk pelaksanaan itu sekolah rakyat ini kita awalnya dulu ya teknis ininya sekolah, nanti baru ke sekolah rakyatnya gitu ya. Itu ternyata lintas menteri. Banyak menteri yang dilibatkan, tidak hanya ya biasanya kalau sekolah kan hanya Kemendikdasmen saja. Nah, sekarang tidak. Jadi untuk dari segi kurikulum atau pembelajarannya itu Kemendikdasmen yang diberikan penugasan. Kemudian untuk dari segi SDM-nya itu nanti ada ininya dengan Kemenpan RB. Kemudian untuk dari segi sarana prasarananya itu adalah Kementerian PU. Jadi memang banyak lintas menteri yang dilibatkan untuk sekolah rakyat ini. Ya wajar lah program Bapak Presiden kita, dan juga sasarannya juga tepat gitu. Nah, keluar impres kemudian dimandatkan untuk mencari siswanya dulu. Tuh, di bulan Februari Maret mulai pencarian siswanya. Nanti untuk untuk penjaringan siswa barangkali Pak Dedi bisa lebih detail menjelaskan, karena saya juga kalau penjaringan siswanya kurang menguasai lah, daripada nanti kita keliru wali kan. Asuh yang lebih paham nanti wali asuh yang lebih menjelaskan. Nah, akhirnya karena sudah ada siswanya tadi, yang semula kita itu sasarannya hanya 50 siswa. Cuman karena antusias ternyata dari orang tua dan siswa itu banyak, yaitu sekitar 159, diusulkanlah untuk penambahan. Akhirnya kita muncul angka 100.
untuk di sekolah rakyat menengah atas 6 Bengkulu. Oke. Jadi kita ini sekolah rakyat menengah atas 6 Bengkulu, biar masyarakat juga tahu Udah ya. paham ya. Dan karena ya umumnya masyarakat tuh tahu kalau SD ada nomornya, Iya, betul. SMP, SMA ada nomornya. Kalau sekarang berarti ini 6 ya. Iya, sekolah rakyat menengah atas 6 Oke, Bengkulu. 6 Bengkulu. Iya, kita Oke. jenjangnya jenjang menengah atas. Menengah atas ya. SMA. Iya, SMA. Kalau sekolah umum kan SMA saja. Iya. Nah, ini karena sekolah rakyat ada diselipkan R-nya di tengah-tengah. Jadi sekolah rakyat menengah atas 6 Bengkulu. Oke. Di mana nomenklaturnya itu kita diurutkan berdasarkan provinsi. Jadi SRMA satunya ada di Aceh. Oh begitu. Iya. Jadi penomoran ini dimulai dari Aceh. Iya, Kita betul. dapat yang ke-6. Kita dapat yang ke Provinsi yang ke-6 seperti itu kodenya. Oke. Ya, itu. Menarik. Tuh, kemudian juga untuk di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu saat ini ada 2 sekolah rakyat. Oke. Satu di Kota Bengkulu bertempat di Sentra Dharmaguna. Kenapa di Dharmaguna? Karena Sentra Dharmaguna itu adalah satu-satunya gedung yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Iya. Itu. Jadi sebenarnya di Sentra Dharmaguna itu kita hanya transit saja istilahnya kalau mau penerbangan itu kan. Iya, iya, iya. Nanti kita akan pindah ke lokasi yang baru. Akan ada gedung baru Iya, memang peruntukan khusus ya. Iya, betul. Baik. Akan untuk sekolah rakyat, dan satu lagi ada di Kaur. Oke. Iya, kalau di Kaur itu sekolah rakyat terintegrasi namanya. Kenapa terintegrasi? Karena di sana ada 2 jenjang, SMP dan SMA. Oke, di Kaur justru ada 2 jenjang. Iya, jadi namanya sekolah rakyatnya sekolah rakyat terintegrasi. Itu memang lebih riuh lagi sih dinamikanya gitu kan. Ada 2 jenjang dengan 1 kepala sekolah. Kalau kita itu untuk nah kemudian mulai karena siswanya sudah kembali ke proses tadi tahapan, siswa sudah ada. Akhirnya kita untuk khusus di Kota Bengkulu, kalau di Kaur dia beda, kita masuk dalam tahap 1A. Oke. Tahap 1A itu adalah sekolah rakyat yang pertama untuk di seluruh Indonesia. Iya. Jumlahnya semuanya ada 63. 63. Iya, 63 titik, termasuklah di Kota Bengkulu. Ya alhamdulillah kita termasuk di dalam tahap 1A tadi. Iya, Artinya kita Diprioritaskan sudah juga, diprioritaskan Bu, ya. dan udah dianggap mampu karena tidak semua Provinsi, provinsi ya, gitu betul. kan. Itu dari segi sarana prasarananya semuanya kita itu udah dianggap mampu. Dan mulai untuk pembelajaran, tahun pembelajaran akademiknya sama kita dengan sekolah umum. Kita tanggal Oke. 14 Juli mulainya. Berarti di pertengahan tahun semua ya, Iya, seperti betul. tahun ajaran baru. Serentak Oke. dengan sekolah umum tanggal Nah, 14 Juli. Bu, kalau dulu kan sekolah rakyat ini pernah ada ya, Betul. zaman Orang tua tahun kita dulu lah. Iya, Iya. orang tua kita dulu merasakan yang namanya sekolah rakyat. Betul. Akhirnya dikembalikan lagi sama Bapak Presiden ke zaman sekarang. No, bedanya dulu sama sekarang, Bu, secara konsep pendidikan mungkin. Kalau dulu itu kan sekolah rakyat itu emang nama sekolah gitu ya. Iya. Misalnya jenjangnya itu jenjang SD kalau saya tidak salah. Kalau saya tidak salah karena Iya, saya iya, juga iya. taunya dari orang tua kan. Kalau di sini sekolah rakyatnya itu adalah yang jelas yang pertama sasaran. Kalau SR yang dulu itu kan sasarannya umum. Oke. Semua kan bisa mendaftar. Semua bisa mendaftar. Iya. Dari Kalau kasta apapun, jenjang apapun bisa sama masuk. seperti sekolah umum pada Iya, umumnya iya, lah. iya, iya. Cuma penamaannya sekolah rakyat. Sekolah rakyat Iya. dulu. Nah, kalau yang sekarang dirilis ulang gitu, saya bilangnya sasarannya itu kita adalah mohon maaf kategori yang miskin dan miskin ekstrim tadi. Oke. Kemudian dari segi pola pembelajarannya kita sistemnya boarding asrama Oke, gitu. menarik. Nah, saya ke orang tua asuhnya nih, wali Iya. asuhnya nih. Menjadi wali asuh, ya tentunya permasalahan cukup banyak deh, ngurusin anak yang banyak ini. Nah, Bapak nih, kenapa akhirnya bisa menjadi wali asuh? Ini kan tanggung jawab yang lumayan, Bu, ya kan, Orang tua kedua kalau saya bilangnya. ya. Tidak jadi apa ya? Jadi orang tua yang bertanggung jawab atas pendidikan ini gitu, untuk mengasuh mereka ini. Nah, gimana nih? Kenapa Bapak akhirnya oke, saya ambil nih tanggung jawab ini menjadi wali asuh nggak seperti itu? Ya, mungkin profesi wali asuh ini kayaknya profesi baru yang dimunculkan kemarin. Sebenarnya kan kalau bicara kebiasaan, sebenarnya hampir sehari-hari kita berhadapan dengan orang tua dengan siswanya. Nah, kenapa misalnya masuk ke menjadi sumber daya di program sekolah rakyat ini menjadi wali asuh? Yang pertama ini berdasarkan penugasan. Sebelumnya kami beberapa orang yang tergabung di program Keluarga Harapan. Oke. Nah,
karena leading sektor sekolah rakyat ini ternyata Kementerian Sosial, pengampunya Kementerian Sosial, maka didistribusikanlah kami ke sekolah rakyat untuk membantu program untuk ini. membantu program sekolah rakyat di khususnya di sekolah rakyat SRMA 6 Bengkulu ya. Nah, kalau pada saat itu bisa memilih, mungkin kita bisa milih. Tapi kalau di dalam penugasan rasanya itu harus dijalankan sesuai dengan nawacita dan napas pendidikan yang memang disepakati bersama kan. Nah, dalam kondisi waktu itu kita terima, kita bersedia mengikuti tahapan. Nah, tahapan itu kalau nggak salah tuh ada psikotes. Ada psikotes yang setelah pemanggilan ada psikotes baru dinyatakan penempatan penugasan. Nah, ditugaskanlah kami, ternyata bukan ditugaskan di luar provinsi, ternyata masih dalam provinsi. Dalam sekup kota Bengkulu. Ya, masih di kota Bengkulu kan. Artinya masih oke-oke saja yang terkait dengan itu. Nah, ternyata dalam perspektif di awal sama tadi yang disampaikan. Misalnya sekolah rakyat tuh zaman kakek dulu misalnya kan, itu tuh sekolah yang memang sekolah rakyat, labelnya sekolah rakyat kan, siapapun dan ternyata dalam konsep sekolah rakyat hari ini tuh jauh berbeda. Nah, contoh tadi misalnya disampaikan ada asrama di situ, kemudian sistem pembelajarannya sistem pembelajaran digital. Karena saya diinformasikan di awal itu siswa nantinya juga akan dapat fasilitas kayak laptop, artinya kan pembelajaran juga metodenya kayaknya metode pembelajaran orang dewasa kan. Nah, artinya memang jauh berbeda sekolah rakyat yang dulu pada orang tua kita dulu dengan yang hadir hari ini. Nah, di Wali Asuh ternyata dalam proses perkembangan kesini lebih ke mendekati berapa bulan, semakin kesini nih ternyata semakin asik saja. Karena asiknya itu kan kita belajar dari selama ini kita mengurusi orang tuanya di program pemerintah. Nah, ternyata sekarang kita diminta ngurusi anaknya. Nah, ternyata dinamika terkait dengan pendidikan anak ini jauh lebih banyak. Permasalahan pun jauh lebih banyak. Nah, di situ kita juga ternyata belajar juga. Karena salah satu konsep pembelajaran yang akan dicapai di sekolah rakyat itu adalah pendidikan karakter dan role modeling. Artinya kita juga memberikan contoh yang baik kepada siswa ke depan. Mungkin itu ya. Nah, ngomong tadi Bapak berbicara tentang pendidikan karakter ya. Maaf, saya boleh tahu ini di sana tuh ada berapa total anak sekarang? 94. Ini dalam 94 itu Wali Asuh mengcover berapa kelompok atau 94 semuanya? Ya tadi belum saya ini. Jadi Wali Asuh itu sebenarnya mengampu satu orang Wali Asuh itu mengampu 10 siswa. 10 siswa. Di awalnya 10 siswa, tapi konsepnya memang tetap 10 siswa. Nah, di perjalanan kami mencoba menginovasi supaya tidak terjadi gesekan antara Wali Asuh dengan siswa yang berbeda jenis kelamin. Nah, kalau kemarin itu posisinya Wali Asuh laki-laki tetap mendampingi siswa yang perempuan, siswinya. Nah, sekarang tuh kami rubah polanya. Jadi Wali Asuh itu mendampingi siswa laki-laki mendampingi siswa laki-laki, yang perempuan. Artinya ini menimbulkan kenyamanan tersendiri pastinya ya. Karena kan minimal mereka kalau bicara tentang kenyamanan jenis kelamin kan agak lebih inilah dia bicarakan. Nah, itu untuk memudahkan pola komunikasi sampai mereka ini kan panjang nih urusannya 3 tahun nih. Secara pendidikan panjang. akan mendampingi mereka. Mendampingi terus-menerus kan. Betul. Dan menjadi jembatan bagi orang tuanya juga yang di rumah kan. Nah, ini yang difokuskan, dan jumlah rasio itu kalau sekarang tuh laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Karena perempuan tuh satu Wali Asuh tuh 9 orang siswa. Kalau yang laki-laki itu hanya 4-6. Karena jumlah Wali Asuhnya ada 13 kan. Nah, ngomong tadi pendidikan karakter seperti apa yang dikembangkan di sekolah rakyat ini? Ya, pendidikan karakter yang dikembangkan itu pertama terkait dengan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan, kemudian tata kelola di asrama, kemudian manajemen di lingkungan sekolah. Nah, itu yang dikuatkan sejauh ini, yang kami coba menguatkan di sisi itu. Nah, misal terkait dengan kedisiplinan itu kan
setiap siswa itu dalam satu asrama itu ada daily activity dia. Oke. Dari jam 7 bangun, bukan jam 7 sih, jadi 4.30 sampai mereka tidur kembali. Oh, itu beneran diatur sedemikian rupa berarti? Jadi mereka itu jam 4.30 itu sudah ada di musola. Oke. Untuk persiapan ibadah Ibadah sholat. ya. Kemudian setelah sholat ada apel pagi, kemudian ada olahraga, kemudian sarapan, lanjut ke sekolah, pulang nanti apel lagi, ke asrama kebersihan sampai mereka tidur kembali. Oke. Itu yang diatur. Menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu nih Bapak Ibu ya, kita obrolannya masih panjang, di otak saya masih banyak sekali pertanyaan ya, karena ini hal baru juga, mengingat program ini juga baru. Jadi obrolan ini masih akan panjang, tapi kita jeda dulu ya setelah tentunya pesan-pesan berikut ini. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa
dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik, kembali lagi di podcast Buka Suara dan tentunya masih bersama obrolan tentang sekolah rakyat dengan tema sekolah rakyat dan harapan baru pendidikan. Dan masih bersama Ibu Yuli dan juga Pak Dedi gitu ya. Kita lanjutkan obrolannya. Tadi pertanyaan seputar bagaimana cara untuk bisa masuk gitu ke sekolah rakyat yang mungkin masih minim sekali informasinya. Mengingat memang ini adalah sebuah program baru, sosialisasi mungkin belum terlalu masif. Nah, mungkin lewat podcast ini masyarakat jadi tahu nih, oh ternyata ada nih sekolah yang bisa gratis lah seperti itu untuk ya keluarga yang memang miskin dan miskin ekstrim tadi mungkin. Oh, jadi terkait dengan bagaimana proses siswa itu bisa masuk dalam sekolah rakyat, itu ternyata memang Kementerian Sosial itu kan dia sebagai leading sektor terkait dengan program sekolah rakyat. Intinya diambil pengampunya lah Kementerian Sosial. Nah, di Kementerian Sosial itu ternyata ada beberapa program. Nah, salah satunya ada program sembako dan program keluarga harapan. Nah, karena dalam sekolah rakyat ini prioritaskan terkait dengan miskin ekstrim dan miskin. Nah, maka disitulah pengambilan datanya. Data sebagai penerima itulah yang dilihat bahwasanya komponen anak sekolah yang dibutuhkan SMA berarti jenjang pendidikan terakhir kan SMP. Atau yang ada putus sekolah. Nah, itulah yang diambil dan disupervisi. Nah, yang mensupervisi itu adalah sumber daya yang ada di Kementerian Sosial. Termasuk sebelum kami menjadi wali asuh, kami sebagai pendamping program keluarga harapan. Nah, itu yang dilibatkan dari proses itu. Nah, setelah itu baru dilakukan pengecekan kesehatan dari 150 itu akhirnya yang diterima hanya 100 dan kemudian yang terakhir sampai sekolah hanya 94 misalnya kan. Nah, itu proses bagaimana mereka bisa masuk ke sekolah rakyat itu sendiri. Artinya memang sudah ada base-nya data itu, tinggal disupervisi. Nah, ke depan seperti itulah mekanismenya. Bagaimana kalau misalnya mereka tidak ada dalam data, padahal yang bisa dikatakan anak-anak ini juga dari keluarga yang miskin ekstrim gitu. Nah, terkait yang memang tidak ada dalam data, tapi dia masuk dalam desil 1 di data Kementerian Sosial itu, maka itu diberikan rekomendasi oleh dinas sosial yang bersangkutan, memberikan rekomendasi. Misalnya katakanlah di kota, misalnya kota memberikan dinas sosial kota itu memberikan rekomendasi untuk anak ini bergabung atau masuk dalam sekolah rakyat, itu bisa. Dan nanti tetap proses seleksinya tetap diatur oleh tim yang nantinya akan mensupervisi. Menarik. Kalau berbicara tentang seleksinya seperti apa nih, Pak? Di luar ini ya, di luar data tadi, sang anak harus mengikuti tes seperti apa gitu, mungkin biar bisa terpilih. Tesnya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu kan ada asesmen awal. Setelah asesmen itu ada cek kesehatan, kemudian kelengkapan berkas sampai nanti dites
terkait dengan kompetensi itu lab skillnya. Jadi ada istilahnya apa ya, peningkatan untuk psikologisnya itu. Nah, ada beberapa tahapan itu, nanti yang memutuskan istilahnya itu yang mana yang masuk itu sesuai dengan keputusan tim yang mereka ini kan dibuat tim, ada timnya untuk menentukan si A ini misalnya masuk pleno gitu ya. Di pleno, kayak di pleno itu oleh tim yang ditunjuk. Nah, itu tahapannya. Nah, saya kembali ke Ibu Yuli. Kalau berbicara tentang cara mengajar, nah, apakah ada perbedaan gitu dengan sekolah umum, dan mungkin Ibu selaku kepala sekolah ya menghadapi murid yang latar belakangnya sangat bervariasi gitu ya, setelah mungkin beberapa bulan ini melihat langsung ke lapangan, gimana di kondisi yang mungkin yang bisa diceritakan dalam perjalanan sekolah rakyat ini? Oke, baik. Kalau jadi untuk pola pengajaran pada dasarnya kita sama aja dengan sekolah pada umumnya gitu. Jadi untuk kurikulum pun kita juga sama, cuman kita ada plusnya. Plusnya kita pembelajaran karakter tadi. Nah, kalau untuk pola pembelajaran memang maksud saya seperti ini, bukan hanya untuk siswa di sekolah rakyat saja. Jadi karena saya juga udah sebelumnya juga mengajar, basic saya kan. Jadi saya sampaikan ke guru-guru, berinovasilah, berkreasilah, sehingga ilmu yang kita sampaikan tadi itu bisa tersampaikan secara tepat dan bermanfaat bagi siswa. Jadi silakan, saya bilang kan. Apalagi ya guru-guru kita ini rata-rata masih muda semua. Iya, paling tua itu umurnya 30 tahun. Ya, jadi memang masih muda itu, Bu, ya? Iya, masih energi, maksudnya kan inovasinya juga masih tinggi. Jadi kalau untuk pola pembelajaran kita pada dasarnya sama saja dengan sekolah pada umumnya. Karena toh siswa yang ada di SR kan juga siswa yang ada di sekolah pada umumnya juga. Cuma bedanya mereka diasramakan. Cuma gitu. bedanya latar belakang. Kalau di sekolah umum kan heterogen. Kalau kita di sekolah rakyat kan hampir sama ininya. Justru lebih enak karena mereka udah kelompoknya itu sama gitu kan. Justru kalau heterogen, saya sendiri maksudnya mengalami kalau heterogen itu justru ada anaknya seperti ini polanya, ada yang seperti ini. Nah, kalau di sekolah rakyat justru lebih enak karena mereka lebih mengkerucut. Spesifik tadi gitu, iya, itu. Dan juga mumpung nih ya kita podcast tentang sekolah rakyat ya. Jadi saya selaku ya untuk saat ini diamanahkan menjadi pemimpinnya. Jadi di sekolah rakyat itu kita semuanya difasilitasi. Tidak hanya gratis saja. Tapi dari segi seragam anak-anak pada dapat. Tidak hanya seragam sekolah, seragam hariannya mereka juga dapat. Itu. Kemudian terus apa lagi, Bu? Nutrisi mereka 3 kali sehari, ditambah snack 2 kali sehari. Itu ditambah lagi untuk mereka ketika libur sekolah tuh mereka kan pulang tuh, itu kita ongkosi. Wah, menarik sekali. Iya, jadi memang di anak-anak di sana difokuskan memang untuk belajar. Jadi mereka tidak usah memikirkan lagi beban yang lain ya, beban akademis gitu ya. Buku-buku pun juga disiapkan, Bu. Buku tulis, pena, semuanya itu disiapkan. Peralatan mandi mereka saja, sabun ada. Setiap bulan itu diberikan. Gitu. Berarti mereka ini dituntutnya cuma fokus untuk belajar. Nah, ini menarik, Bu. Ibu tadi menyinggung soal heterogen dan lain-lain. Ini kan tadi bangun pagi kemudian melaksanakan ibadah. Bagaimana dengan mungkin yang berbeda keyakinan gitu ya. Nah, treatmentnya seperti apa? Mereka mengikuti, apakah ada khusus jam untuk yang agama yang berbeda gitu, yang mungkin tidak mayoritas gitu? Oke, jadi kalau untuk kita ada 2 ya, yang Hindu. Satu agama Hindu, satu agama Kristen gitu. Jadi kalau untuk ibadah mereka kita jadwalkan sesuai dengan jadwal mereka ibadah. Misalkan agama Kristen itu kan di hari Minggu. Artinya orang tuanya menjemput ke sekolah untuk anaknya dibawa ke tempat ibadahnya dulu. Nah, terus setelah itu kembalikan lagi. Artinya kita juga tidak mentang-mentang di asrama, tidak betul-betul yang di kerangkeng yang tidak boleh kemana-mana, tetap aktivitas tetap seperti biasa. Anak-anak yang mau ikut perlombaan itu tetap malahan kita sangat support itu dari segi uang pendaftaran, dari segi mereka latihan itu semuanya kita support gitu. Nah,
karena sekarang zaman sosial media, Bu. Nah, akses mereka ke sosial media seperti apa? Ini kan ngomongin sekolah asrama nih. Yang namanya asrama ada aturan, apalagi mungkin soal penggunaan gadget. Nah, bagaimana nih? Mungkin Ibu kepala sekolah ada aturan khusus nggak? Ini anak-anak jangan kebanyakan main sosial media gitu. Siap. Baik, untuk masalah gadget, justru kita memang nggak suruh anak-anak bawa gadget. Oke. Di awal itu kita udah buat komitmen sama orang tuanya. Jadi kita komitmennya bukan ke anak. Kalau kita ke anak, ya namanya anak-anak ya. Jangankan anak-anak, kita aja nggak bisa lepas dari gadget kan, iya kan. Nah, jadi komitmen di awal itu pada saat orang tua mengantar anak ke sekolah rakyat, itu kita buat komitmen. Bapak Ibu, anak-anaknya di sini tidak kita izinkan untuk membawa gadget. Itu sudah menjadi, sebenarnya itu tata tertib di masing-masing sekolah rakyat sih. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Nah, kalau saya, setelah kami kaji, setelah kita analisa, ternyata kalau membawa gadget itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, kalau untuk masalah informasi-informasi itu kan nanti ada guru, ada wali asuh, yang bisa mereka bisa sharing, bisa sharing apa sih yang sekarang ini gitu. Jadi tetap tersampaikan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang lagi booming sekarang. Jadi seperti itu. Nah, menarik ya. Terus kalau kita berbicara tentang output nih, Bu, ya tentu dengan adanya sekolah kita pasti ya outputnya seperti apa, indikator keberhasilan seorang siswa nanti seperti apa di sana. Terus apakah nanti mereka juga dapat ijazah formal gitu ketika mereka menyelesaikan pendidikannya seperti sekolah biasa? Mungkin ini yang perlu orang banyak tahu gitu. Oke, jadi kalau untuk masalah ijazah itu udah pasti, ya, karena salah satu indikator anak itu sudah menyelesaikan sekolah itu kan dinyatakan dalam bentuk kelegalan surat. Legalitas, betul. Itu dalam bentuk ijazah. Dan ijazah sebuah sekolah itu bisa mengeluarkan ijazah jika dia sudah punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Dan kita itu sudah ada itu NPSN-nya. Jadi jangan khawatir kalau masalah kelegalan. Toh ini juga program dari Pak Presiden kita. Itu ijazahnya sudah pasti dapat. Nah, untuk indikator keberhasilan, kalau kami di sini di sekolah rakyat itu semuanya target pertama itu adalah karakter anak dulu. Oh, yang pertama karakternya. Iya, itu karakter. Pembentukan karakter. Mau sepintar orang apapun orang, kalau dia tidak punya karakter, rasanya ilmunya juga tidak bermanfaat. Malah disalah manfaatkan jadinya. Makanya ya mau ngomong mereka jadi koruptor, gitu kan, karena karakter mereka tadi. Nah, jadi makanya tadi dijelaskan bahwa proses pembelajaran di sana itu mulai dari mereka bangun pagi jam 4 itu sampai mereka tidur lagi di sana, mereka terus berproses belajar. Jadi proses belajarnya tidak berhenti. Cuman ada yang terschedule kan, ada yang menjadi sebuah bentuk rutinitas yang tanpa mereka sadari mereka itu udah belajar gitu. Kayak bangun pagi gitu kan. Mereka kan tidak sadar kalau itu mereka udah belajar loh, belajar untuk bangun pagi. Dan mereka yang saya senangkan juga lepas dari gadget itu mereka udah, jadi aktivitasnya murni aktivitas gitu. Memang kami buat mereka itu capek dengan kegiatan, jadi mereka lupa dengan gadget tadi gitu. Jadi makanya kita schedule kan itu, jadwalnya udah dibuat oleh Dewan Guru dan para wali asuh, sehingga memang benar-benar membuat anak itu bermanfaat hari demi hari mereka tadi. Mereka tidak jenuh jadinya. Nah, saya balik ke Bapak nih, selaku wali asuh, ada nggak nih Bapak dalam berapa bulan ini menghadapi anak yang ya dalam tanda kutip bandel dan mungkin mau kabur karena ini sistem asrama, mungkin dia tidak terbiasa gitu kan, ada tekanan, wah harus gini, biasanya bebas dan lain-lain. Nah, menghadapi anak seperti ini ada nggak, Pak? Kami bilangnya bukan bandel ya, anak yang unik. Unik, oke. Nggak bandel, bukan. Betul, anak yang unik aja, keunikannya beda gitu. Betul. Jadi kalau temuan kasus kayak tadi yang disampaikan, misalnya ada yang nggak betah, kabur gitu ya, cari cara bagaimana caranya saya akan keluar dari asrama ini gitu. Manjat tembok misalnya. Nah, itu sebenarnya itu ada bahasanya, itu ada yang apa ya, maksudnya itu pasti terjadi lah. Dan kami hampir keseharian selama 2 bulan ya, dalam 2 bulan itu menemukan beberapa hal kayak gitu. Nah, akan tapi dalam kondisi sekarang ternyata memang persoalan memindahkan kebiasaan mereka dari lingkungan yang lama dengan lingkungan yang baru sekarang itu memang
ya disitulah fungsi bagi kami sebagai wali asuh dan wali asrama. Nah kalau misalnya bagaimana treatmentnya, ya kembali lagi kami bicara tentang bagaimana melakukan pendekatan. Nah fungsi wali asuh itu dia bisa mengasumsikan dirinya itu sebagai orang tua pengganti. Nah disitulah memberikan penyadaran, kemudian membuat skema aturan, kemudian juga memberikan bimbingan terkait mental dan spiritual, supaya mereka juga mampu menjaga diri mereka supaya tahan tinggal di asrama bersama-sama dengan yang lain gitu. Nah itu kalau kejadian misalnya yang sebenarnya kasusnya bersama dengan daerah-daerah lain, malahan kalau di Bengkulu misalnya ada yang lompat pagar misalnya itu ada, kemudian ada yang ngambilin buah perkarangan tuh udah banyak itu kan. Artinya kan itulah dilema yang dinamika yang kita temukan di sekolah. Nah, kembali lagi saya dengan rekan-rekan yang lain tuh berpikiran semakin banyak persoalan nih akhirnya kita semakin banyak belajar ya. Contoh saya dengan beberapa teman-teman yang seharusnya biasanya kami bangun jam 7 pagi, akhirnya kami harus bangun jam 4.30. Karena siswanya udah manggil-manggil ngetok-ngetok, Pak bangun nih Pak, bangun. Nah jam 4.30 sudah ada di musola. Nah artinya kita harus belajar dengan kondisi seperti itu. Banyak juga pembelajaran yang kita dapat dalam proses melakukan pendampingan pada siswa itu. Terus kalau berbicara tentang punishment Bu, ada aturan, pasti ada hukuman. Nah kalau hukuman mungkin yang pernah diterapkan atau yang mungkin ada aturan yang kalau dilanggar harus ini, gimana tuh untuk sekolah rakyat kita? Kalau sejauh ini kami kalau dari sisi wali asuh dan wali asrama, hukuman itu sifatnya bicara kedisiplinan saja. Jadi kalau misalnya dia sampahnya nggak bersih misalnya, kami minta membersihkan sampah, kemudian mereka memberitahu rekan-rekan yang lain tuh untuk menjaga wilayah supaya tidak dilakukan kembali. Nah kalaupun ada sanksi misalnya untuk fisik lah misalnya, kayak misalnya harus diminta push-up 3 kali misalnya kan, nah itu tuh kalau misalnya sudah berkali-kali. Tapi kalau untuk di awal itu tadi penyadarannya tetap di situ. Pendekatannya harus dengan pendekatan persuasif lah, dengan seperti orang tua. Artinya tidak kalau bahasa orang tuh sampai mukul misalnya kan. Seperti tadi kata teman saya, apakah ini pendidikannya militer gitu ya kan. Cuman memang dia harus bicara tentang kedisiplinan. Karena disiplin itu kan bukan berarti harus militer. Betul. Nah itu pendekatan sosial pun bisa disiplin. Menarik sekali obrolannya, tapi kita dibatasi waktu nih Bu. Mungkin di akhir menit-menit akhir kita ini, kalau bisa ada yang mungkin ingin Ibu sampaikan. Ibu sudah menjalani selaku mungkin orang yang memimpin sekolah gitu ya. Ada nggak mungkin ke pemerintah terkait gitu, ada kekurangan mungkin yang mungkin sebagai saya menemukan ini nih, mungkin Ibu bisa bersuara di sini untuk program yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin juga Bapak nanti menambahkan sebagai seorang wali muridnya. Silakan Bu. Oke, jadi harapan lah ya semacam itu. Jadi kalau harapannya, kalau ke pemerintah kami butuh dukungannya aja, support yang lebih barangkali ya. Kalau untuk yang ke masyarakat kita juga butuh support bahwa sekolah rakyat ini adalah emang sekolah yang memiliki tujuan yang mulia gitu. Bukan terlepas dari ini adalah program Bapak Presiden, tapi setelah kami jalani selama 2 bulan ini emang melihat anak-anak yang dari latar belakang desil 1 dan desil 2 tadi, melihat mereka perkembangan mereka, progres mereka itu kami lihat itu sudah cukup, saya bilangnya udah cukup luar biasa lah perubahan mereka tadi. Dari anak yang latar belakangnya ya kita udah tahu sendiri seperti apa itu. Nah sekarang alhamdulillah mereka sudah menjadi lebih baik, sudah lebih teratur, dan mereka sudah bahagia gitu berada di lingkungan asrama tadi. Jadi kami berharapnya semoga memang dengan adanya sekolah rakyat ini tepat sasaran dan memang bermanfaat sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita, dengan harapannya nanti anak-anak itu setelah tamat dari sekolah rakyat itu akan menjadi anak-anak yang sudah memiliki modal kepribadian yang bagus, kedisiplinan yang mantap, ilmu yang bermanfaat, sehingga mereka nantinya mampu meningkatkan derajat diri sendiri dan derajat orang tuanya. Sehingga yang namanya kemiskinan sepanjang hayat itu bisa dihapuskan, bisa diputuskan gitu. Lewat mereka melalui tangan mereka tadi.
Siapa yang menjadi ininya? Ya kita semua. Peran Iya. serta dari kita semua. Terutama kami yang ada di dalam dan juga masyarakat serta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Barangkali seperti itu. Kalau Bapak gimana nih selaku wali asuh nih, orang yang ketemu anak-anak langsung gitu ya, dengar curhat-curhat mereka gitu ya. Mungkin Apa kalau di sisi wali asuh kayaknya wali asuhnya butuh teman curhat juga. Tapi enggak lah. Kalau di wali asuh mungkin lebih bicara komplementaritas program. Nah kan sekolah rakyat ini kan melibatkan beberapa instansi pemerintah kan. Nah kalau tadi sampaikan dukungan, mungkin saya lebih konkret dukungannya. Artinya setiap instansi pemerintah yang ada di pusat dan di daerah, yang ada cerminannya di daerah itu berkolaborasi untuk membantu. Karena terkait misalnya kemarin kami agak kesulitan terkait dengan kesehatan. Nah kesehatan itu artinya kami harus ber-MOU dengan klinik terdekat. Nah dalam kondisi darurat, akses yang kedaruratan untuk ke rumah sakit dan lain sebagainya itu memang butuh komunikasi lebih lanjutan. Artinya nah kolaborasi itu yang rasanya perlu diperkuat. Dan dukungan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Karena bukan tidak mungkin nanti ke depan itu yang dari kabupaten itu masuknya akan masuk ke Kota Bengkulu. Karena kalau sekarang kan itu seluruhnya kan dari Kota Bengkulu. Nah, ke depan kalau kabupaten masuk ke Kota Bengkulu artinya kan pelibatannya lebih luas. Nah, itu yang rasanya perlu ada kolaborasi di situ. Apalagi mungkin kalau anak yang jenjang sekolah rakyat nanti ada SMP mau lanjut ke sekolah rakyat SMA itu bisa terintegrasi gitu, Bu. Itu. Atau akan ada penyaringan lagi nanti? Untuk yang SMP-nya. SMP misalnya ini udah ada SMP, terus nanti ketika dia tamat dari sekolah rakyat, terus apakah dia akan bisa melanjutkan ke sekolah rakyat jenjang SMA nanti? Nah, itu. Ya, kalau itu bisa melanjutkan karena memang kan basicnya kan SMP, artinya kan datanya kan sama tuh. Tuh, jadi yang memang dari SMP sekolah rakyat itu bisa melanjutkan secara otomatis ke SMA sekolah rakyatnya. Oke, menarik. Terima kasih Bapak Ibu ya obrolannya ya. Walaupun masih banyak yang mau ditanyakan tapi mudah-mudahan informasi ini cukup untuk ya penonton, penikmat podcast kami di sini. Ya mudah-mudahan sekolah rakyat semakin berkembang nanti dengan gedung yang baru nanti mungkin ya lebih nyaman, lebih representatif untuk anak-anak belajar gitu ya. Baik, sekian dulu untuk podcast Buka Suara di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa untuk men-subscribe YouTube channel RRI Net Bengkulu dan tentunya mendownload aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan dan juga menonton podcast-podcast kami selanjutnya. Saya Andika Nugraha pamit. Saatnya kita buka mata, buka telinga karena kita ada di podcast Buka Suara.